Narsisme adalah bagian dari kepribadian saya yang paling tidak saya banggakan, dan tentu saja saya tidak suka melihatnya disorot pada orang lain yang saya temui. Ada banyak orang gila dan aneh di luar sana. Ini adalah dunia yang jelek. Ada sesuatu yang sangat hebat dan romantis tentang menjadi miskin dan tidur di sofa. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan keyakinan politik mereka. Saya tidak berani memberitahu siapapun siapa yang harus dipilih. Saya merasa nyaman memberitahu orang-orang apa pendapat saya. Seorang pria mengatakan kepada saya bahwa saya adalah aktor yang hebat. Saya tidak akan pernah berada di sampul majalah. Yang saya lakukan, sungguh, adalah pergi bekerja dan mencoba untuk menjadi profesional, tepat waktu dan bersiap. Ada banyak kebisingan di dunia, dan internet memperbesar energi itu. Aku bukan pria paling menjijikkan di dunia. Saya telah turun ke nomor 9. Sebagai seorang aktor, Anda dapat mengarahkan adegan ke arah lain dengan memainkannya sedikit berbeda. Dan jujur, saya suka menjadi seorang aktor, dan saya ingin tetap memiliki karir. Tetapi ketika saya merasa memiliki sesuatu untuk dibuktikan, kemudian saya bangun pagi setiap pagi dan bekerja sepanjang hari. Saya tidak tahu apakah saya memiliki bakat lebih dari orang lain yang menyutradarai, tetapi saya tahu saya bisa bekerja keras untuk itu. Dan itulah yang saya lakukan. Ketika saya melihat ke layar dan melihat diri saya selalu harus tertawa. Bukan karena saya pikir saya melakukan pekerjaan yang buruk, justru sebaliknya, saya hanya merasa sangat tidak nyata untuk merasa bahwa satu orang dapat menghibur begitu banyak orang sekaligus. Orang-orang memutuskan bahwa saya adalah pria persaudaraan, meskipun saya belum pernah berada di dalam persaudaraan, atau pria yang memukuli mereka di sekolah, meskipun itu sama sekali bukan saya. Saya menemukan pengampunan, benar-benar sehat. Anda pada dasarnya adalah jumlah dari semua pengalaman yang pernah Anda alami. Dan pengalaman itu terguncang dalam diri Anda dan direproduksi dalam hal-hal yang Anda buat, dan itu termasuk menonton film. Orang-orang dari persuasi politik yang sama cenderung berkumpul bersama. Saya tumbuh di lingkungan rumah, di mana saya tidak dihargai untuk apapun yang saya lakukan. Saya tidak pernah mengangkat diri saya terlalu tinggi ketika saya memiliki film yang berhasil, dan saya tidak pernah merendahkan diri saya ketika saya mengalami kegagalan. Saya hanya merasa terkadang saya adalah kekuatan yang harus dihadapi. Bakat saya terkadang digunakan secara berlebihan dan terkadang juga kurang dimanfaatkan. Tidak mudah menjadi aku. Saya suka meja bundar karena Anda dapat berbicara lebih langsung dengan orang lain. Dan Anda juga bisa mendapatkan semacam getaran tentang pendapat seorang jurnalis tentang sesuatu, dan lebih banyak bercakap-cakap dengan mereka. Saya memiliki hubungan yang baik dengan dunia, tapi saya tidak tahu apa trik untuk mempertahankannya. Tidak ada yang lebih buruk dari seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Anda merasa malu dengan orang tua Anda, dan Anda berusaha menemukan kemandirian Anda karena, jauh di lubuk hati, Anda sangat bergantung pada ibu Anda. Jebakan untuk seorang aktor adalah, Anda menjadi terlalu sukses dalam apa yang Anda coba lakukan, dan Anda bisa terjebak di sana. Saya akhirnya belajar bagaimana mengatakan, no comment. Tampil di tabloid adalah kurva belajar yang nyata dan curam.
Anda sebaiknya belajar dengan cepat atau Anda akan terbakar. Anda menjadi tua, Anda melambat. Saya telah belajar untuk berpikir, saya mungkin berhasil atau gagal, tetapi saya akan melakukannya berdasarkan insting saya sendiri. Saya benar-benar berpikir bahwa semua orang ingin menjadi seorang aktor. Kenapa tidak? Ini pekerjaan yang bagus jika Anda bisa mendapatkannya. Satu hal yang mencegah kebanyakan orang mengatakan, saya hanya akan pergi ke Hollywood, adalah bahwa tampaknya tidak realistis. Tolong, subscribe, like, share dan komen video ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya.